Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngelanjutin nih ya, nge-breakdown dan review penjelasan detail ya untuk Loki season kedua, episode kedua yang tayang hari ini, hari Jumat ya teman-teman. Wow, gila sih, tambah mind blowing, tambah banyak banget detail yang membingungkan ya guys ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ketinggalan nih penjelasan-penjelasan aku lainnya, seperti penjelasan breakdown episode pertama kemarin, penjelasan tentang konsep time travel MCU yang baru, ada Scarlet Witch di season kedua ini di Loki, juga 5 varian Kang yang akan muncul, serta penjelasan karakter seperti siapa itu Obi atau Ouroboros dan General Dox. Boleh banget ya nonton video-video aku yang ini, link videonya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian yang tertarik untuk order kaos-kaos keren dari @costar Store, segera order ya teman-teman. Banyak banget desain-desain karakter yang keren-keren banget, One Piece, Marvel dan sebagainya, dijamin berkualitas dan harganya terjangkau ya guys. Dan yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join guys. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Jujur ya, bagi kalian semua kalau nonton Loki season kedua ini wajib rewatch ya, minimal 3 kali lah teman-teman ya. Karena ada banyak banget detail yang mungkin akan kalian lewatkan ketika kalian nonton pertama kali. Nah, nonton kedua kali baru deh lebih banyak detail yang kalian tangkap dan lebih lagi mengerti sebenarnya apa yang terjadi ya. Apalagi dengan konsep time travel yang mungkin membingungkan banget nih di series Loki season kedua. Oke, langsung aja kita bahas ya episode kedua ini. Here we go. Oke, episode kedua ini dibuka dengan Mobius dan juga Loki yang mencari Hunter X5 yang menyamar menjadi Zania Brad Wolf, yang memang merupakan salah satu karakter di Marvel Comic juga ya, si Zaniac itu. Jadi dia kayak manusia wolf atau werewolf gitu, tapi merupakan project laboratorium gitu ya teman-teman. Terlihat di sini Loki dan Mobius sampai di London, United Kingdom tahun 1977. Namun ada yang membedakannya, di sini tertulis Sacred Timeline. Jadi mereka ini sedang ke timeline garis waktu sakral yang masih ada ya. Yang kalau kita lihat di episode pertama kemarin, garis waktu Sacred Timeline itu masih ada, cuman memang sekarang lagi banyak branches atau cabangnya. Beda dengan Sylvie yang datang ke wilayah Broxton, Oklahoma tahun 1982, tapi itu dia di branches timeline. Jadi ada penandanya ya teman-teman. Nah, sedangkan Loki dan Mobius ini dia masuk ke Sacred Timeline yang memang timeline utama, garis waktu utama. Namun di tahun 1977 ya, untuk mengejar si Hunter X ini, karena terakhir kali sinyalnya Hunter X ini ada di sini. Loki pun tidak percaya ya, karena biasanya Sylvie itu datang ke timeline yang hendak hancur atau kiamat pastinya. Terjadi kejar-kejaran ya antara Mobius dan juga Loki terhadap si Hunter X5 yang memang menyamar sebagai star atau bintang artis papan atas di tahun ini, menjadi Brad Wolfe, pemeran The Zaniac gitu ya teman-teman. Di sini lagi premier filmnya di UK London. Yang aku suka dari episode kedua awal ini ialah penampilan banyaknya sihir Loki yang hebat banget ya teman-teman ya. Dari mulai tembakan energi, manipulasi, cloningan sihir gitu yang mirip banget dengan Eternal Sprite ya. Bahkan ia bisa mengendalikan bayangannya untuk bisa menangkap si Hunter X ini yang selalu kabur ya guys ya. Akhirnya Mobius dan Loki pun berhasil menangkap Hunter X5 untuk bisa mereka interogasi kemana General Dox itu sedang memburu si Sylvie. Sesampai di TVA, mereka memasukkan Hunter X ke penjara ya teman-teman, untuk bisa nanti diinterogasi dan juga menganalisis timepadnya si Hunter X5 itu, meminta bantuan Ouroboros. Tapi karena Ouroboros ini sedang sibuk membenarkan dan membuat mesin baru untuk mencegah ledakan dan kehancuran dari temporal loom, akhirnya Mobius dan Loki disuruh untuk belajar sendiri ya, menganalisis si timepadnya Hunter X5. Hunter B15 menemui Cassie dan memintanya untuk menganalisis kemana timepadnya Renslayer itu. Karena Judge Hakim Ravonna Renslayer di season pertama kan dia kabur ya, setelah melakukan banyak tindakan yang menentang dan hampir membunuh Mobius juga. Dan terungkap juga di sini bahwa Cassie menemukan bahwa Miss Minute itu membantu Judge Renslayer untuk kabur ya, karena Renslayer itu menghapus semua data di timepadnya. Mereka langsung memberitahukan kepada Mobius dan Loki yang sedang mengutak-atik timepadnya si Hunter X5 yang memang ternyata dibohongi gitu ya teman-teman ya mereka ini. Jadi modifikasi dari timepadnya Hunter X5 itu bukan untuk memblokir pelacakan, namun untuk yang lain. Jadi mereka harus menginterogasi Hunter X5 untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya. Jadi memang ternyata timepadnya si Hunter X5 ini memang disetting dan dimodifikasi khusus untuk pergi ke timeline Sacred Timeline. Jadi bukan ke branches timeline
Timeline. Perlu kalian ketahui ya bahwa The Sacred Timeline itu masih ada ya teman-teman ya, karena alat temporal loom-nya itu juga masih ada kan ya teman-teman. Walaupun memang Sacred Timeline masih ada, namun terus terjadi branches atau timeline yang bercabang. Nah, jadi timeline bercabang itu terus tumbuh, namun The Sacred Timeline atau garis sakralnya yang di tengah-tengah itu masih ada atau masih berlanjut lah ya kehidupan di Sacred Timeline itu. Akhirnya dimulailah interogasi terhadap Hunter X5 atau Brad Wolfe. Dia tidak mau dipanggil Hunter ya teman-teman, oleh Hunter B15, Loki dan juga Mobius. Tapi di sini dia tetap tidak mau bekerja sama dan tidak mau memberitahukan sesungguhnya di mana Sylvie itu ya teman-teman. Dia malah menyerang secara personal Loki dan juga menyerang secara personal si Mobius itu, sehingga terjadi perkelahian di antara mereka ya teman-teman ya. Jadi si Hunter X5 ini malah berpikiran bahwa ia seharusnya itu hidup di timeline yang sesuai, yaitu menjadi Brad Wolfe itu ya guys ya. Jadi dia malah sekarang tidak mau di TVA. Padahal di episode 1 kemarin kan dia sangat sekali menuruti General Dox ya. Tapi setelah ia mengetahui bahwa dirinya punya kehidupan di timeline dan juga merasakan kehidupan tersebut, akhirnya dia malah tidak ingin kembali berada di TVA dan ingin menjalani hidupnya seperti yang biasa saja. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun ya dari interogasi si Hunter X5 itu, yang malah membuat orang emosi ya, karena dia itu menyerang personal dan mengejek, mengolok-olok juga ya teman-teman. Saking emosinya si Mobius ini memukul ya si Hunter X5 dan akhirnya mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Akhirnya mereka chilling, relax dulu lah ya antara Loki dan Mobius ini dan makan di kafetaria. Aku ngiler banget ya teman-teman melihat pai melon mereka itu yang berwarna hijau ya. Rasanya pengen banget makan itu juga. Loki dan Mobius pun sampai di asumsi mengenai Hunter X5 ini bahwa mungkin sebenarnya ia tahu di mana si Sylvie itu berada ya, di timeline mana. Namun ia tidak melaporkannya ke General Dox karena si Hunter X5 ini ingin terus menjalani kehidupannya di timeline-nya menjadi Brad Wolfe. Kembali ke Obi atau Ouroboros, ia langsung ya membawa mesin yang ia ciptakan yang baru untuk bisa memperbaiki mesin temporal loom itu, yang kelihatan banget di sini sudah makin lama makin kayak mau meledak ya, overload ya teman-teman ya. Tanpa mesin temporal loom ini, maka The Sacred Timeline itu bisa hancur ya guys ya. Sacred Timeline masih ada sampai sekarang di episode kedua ini, yaitu karena mesin si temporal loom-nya itu masih bekerja ya, walaupun dia seperti sekarat gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya sampai hancur ya mesin temporal loom ini? Bisa-bisa Sacred Timeline akan hilang dan hancur. The Branches Timeline akan terus ada dan juga terlahir kembali ya timeline-timeline bercabang itu. Obi pun berusaha untuk menyatukan mesin ke perangkat si temporal loom yang sudah tidak stabil itu. Namun ternyata akses ditolak ya teman-teman ya. Terlihat di monitor layar di sini dan membuat Obi kebingungan nih. Tertulis warning access denied, invalid temporal aura ke interconnector B. Akhirnya next dimulailah interogasi sesi kedua kepada Hunter X5 yang tidak mau mengatakan di mana Sylvie ya. Di sini Loki dan Mobius menggunakan sebuah alat yang bisa memunculkan sebuah kotak yang bisa diatur ya size-nya hingga bisa menghancurkan orang yang ada di dalam kotak tersebut ya, karena kotaknya akan terus mengecil. Nah, menggunakan mesin dari TVA ini, Loki pun akhirnya menekan si Brad Wolfe atau si Hunter X5 ini untuk berkata sejujurnya sebenarnya ada di mana si Sylvie ini. Awalnya dia masih terus berbohong ya, tapi di sini Mobius dan Loki memainkan peran mereka dan juga rencana licik gitu untuk bisa menekan dan membuat si Hunter X5 ini berkata sejujurnya ya teman-teman. Di sini sangat mengerikan banget ya. Kotaknya itu dari yang besar bisa sampai menyusut kecil banget dan bisa menghancurkan badan orang dan tulang-tulang kita gitu guys. Namun akhirnya si Hunter X5 pun tidak berbohong lagi dan mengantarkan Mobius Loki ke lokasi Sylvie di salah satu timeline bercabang juga ya di Oklahoma itu. Kembali ke tempat si Obi tadi ya teman-teman, Hunter B15 bersama dengan Cassie itu datang ke bagian bawah basement tempat si temporal loom itu. Obi pun berteriak, kita akan mati, kita akan mati. Mereka pun bingung kenapa ya. Ternyata pintu yang digunakan untuk membuka menuju mesin temporal loom itu agar si Obi bisa ya memasangkan alat mesin yang ia gunakan untuk memperbaiki temporal loom itu terkunci atau terlock ya. Dan yang bisa mengaksesnya itu hanya Miss Minute dan juga He Who Remain. Karena He Who Remain ini memiliki aura temporal yang sama dengan mesin itu. Ya istilahnya kayak sidik jari gitulah ya teman-teman
ya. Waktu di awal episode pertama kemarin masih bisa digunakan karena memang aksesnya sudah publik itu, tapi sekarang ternyata si Obi tidak bisa mengaksesnya padahal dia hendak membenarkan mesin temporal loom itu. Terlihat di sini mereka memiliki rencana untuk membujuk si Miss Minute itu untuk bekerja sama ya teman-teman ya, agar mereka bisa memperbaiki si mesin temporal loom itu. Kalau tidak, mereka semua terjebak di sini dan akan mati terkena ledakan temporal loom. Mungkin aja ini merupakan salah satu rencananya Miss Minute ya teman-teman ya, untuk menghancurkan TVA dan semua pekerjanya, nggak tahu deh. Kembali ke tempat Loki, Mobius dan Hunter X, mereka akhirnya sampai ke timeline bercabangnya di mana si Sylvie ini tinggal di tahun 1982 di Oklahoma ya teman-teman ya. Dia menjadi pekerja di McDonald setelah awalnya dia di sini order ya di episode pertama. Langsung bertemu dengan Loki dan Loki pun langsung bertemu dengan Sylvie. Akhirnya mereka berdua ini ketemu lagi ya teman-teman ya. Dua orang ini kan sebenarnya saling cinta gitu ya guys ya. Setelah mereka ini tersesat dan juga bertarung di season pertama kemarin, terlihat mereka berdua sangat emosional banget ya guys ya. Akhirnya terjadilah ya percakapan antara si Sylvie dan Loki ini ya, dimana Loki bercerita tentang time sleeping yang ia lalui dan bagaimana ia bisa tertarik ke masa lalu, masa sekarang dan masa depan, dimana si Loki ini melihat masa depannya si Sylvie, dimana si Sylvie ini berada di penglihatannya itu ya. Dan ini sangat erat banget hubungannya dengan keberlangsungan dan juga kehancuran dari kehidupan gitu ya. Jadi kan di episode 1 kemarin itu kan terlihat ya bahwa Loki ini melihat Sylvie yang membuka lift atau elevator di TVA itu, dan secara tiba-tiba ada yang nge-burn Loki dari belakang itu ya, yang memang disinyalir adalah Loki sendiri dari masa depan. Nah, jadi ternyata Loki melihat Sylvie yang membuka lift itu bukan betulan Sylvie ya teman-teman. Ternyata itu Sylvie orang lain gitu ya, karena pertama kali Loki bertemu dengan Sylvie ialah di episode 2 kemarin. Jadi ini memang betul-betul ya guys ya, menguras pikiran juga ya ini ya, cara tafsir antara time travel masa depan dan masa sekarang. Sylvie bekerja sama sekali lagi dengannya karena hanya TVA lah defense terakhir atau benteng terakhir pertahanan dari semua yang akan terjadi gini ya. Si Sylvie sebenarnya sudah tidak mau lagi ya teman-teman ya, karena yang dia inginkan ialah membunuh He Who Remain, yang ia pikir menulis semua apa yang ia lakukan, sehingga mungkin sekarang Sylvie ini bekerja menjadi McDonald, menjadi karyawan ini bukan karena tulisannya si He Who Remain. Mereka pun dikejutkan ya dengan fakta baru dari Hunter X5 yang berkata bahwa sebenarnya General Dox itu bukan untuk mengejar Sylvie, namun ia berusaha untuk mengebom semua timeline yang bercabang akibat kematian He Who Remain ini. Nge-burn atau mengebom semua timeline sama saja menghancurkan kehidupannya, menghancurkan orang-orangnya, menghancurkan semesta planetnya juga ya teman-teman ya. Jadi jangan salah tuh, bom kecil TVA yang burn itu bisa menghancurkan sekaligus alam semestanya ya guys ya. Wah gila banget ya teman-teman ya. Berarti kalau di semesta itu ada banyak planet, ya hancur ke burn juga ya. Nah disinilah akhirnya sekali lagi Loki, Sylvie, Mobius itu bekerja sama untuk menghentikan General Dox dan para agent TVA lainnya di bawah komandernya untuk mengebom semua branch timeline yang bercabang gitu. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar dilakukan ya, untuk menghentikan timeline bercabang terus-menerus agar mesin temporal loom itu tidak meledak dan hancur dan bisa terselamatkan. Namun mungkin ada cara lain ya yang belum diperkenalkan dan ditemukan juga nih oleh para hero kita. Loki, Sylvie dan Mobius pergi ke markasnya si General Dox dan para agent TVA lainnya yang sudah bersiap-siap mengirimkan berbagai macam bom burn untuk menghancurkan timeline-timeline bercabang itu. Wah gila banget ya teman-teman, hampir 30% sudah dilakukan pengeboman oleh General Dox dengan memodifikasi timepad mereka agar terhubung ke time door, sehingga lebih cepat mereka mengebom setiap timeline yang bercabang itu dengan bom burn tabung warna ungu itu ya teman-teman. Gila sih, itu sedih banget ya teman-teman, sama saja mereka membunuh triliunan miliaran orang ya guys ya. Satu bom kecil itu bisa langsung menghapus, nge-wipe out semua timeline yang bercabang secara bersamaan, karena memang sudah dimodifikasi dan terhubung ke panel dari kontrolernya si General Dox ini ya teman-teman. Segera Sylvie menggunakan kekuatan sihirnya bersama dengan Loki bekerja sama menyerang dan menghentikan para hunter, agent TVA dan General Dox ini membunuh miliaran triliunan orang di berbagai timeline. Memang sangat mengerikan ya teman-teman apa yang dilakukan oleh General Dox ini dalam membunuh semua orang. Tapi ini menurut
aku juga lumayan efektif ya. Karena kan dari mesin temporal Loom-nya sudah hampir hancur ya guys. Menggabungkan kekuatan bersama, Sylvie dan Loki menghancurkan semua peralatan yang digunakan General Dox itu ya. Padahal di episode 1 kan sudah dijelaskan bahwa jangan dulu ya untuk menghancurkan berbagai timeline itu. General Dox pun akhirnya langsung ditangkap. Loki dan Mobius disuruh kembali ke TVA. Sylvie pun terlihat ikut juga ke TVA ya teman-teman. Baik Hunter B15, Mobius, dan Loki itu semuanya bersedih ya melihat bahwa branches timeline atau timeline bercabang itu sudah hilang, tapi dengan cost atau bayaran membunuh biliaran dan miliaran orang dan kehidupan orang lain. Mereka terlihat sangat bersalah banget ya guys ya. Dan setelah branches timeline bercabang itu semuanya musnah dan kembali menjadi garis waktu satu Sacred Timeline, akhirnya dimunculkanlah sinyal dari tempetnya Ravonna Renslayer yang ternyata ada di timeline yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Dengan emosi, marah, dan sedih, Sylvie berkata bahwa TVA itu selalu broken atau hancur ya teman-teman ya. Atau pokoknya jahat gitu ya. Dia pergi menuju Time Door menggunakan timepadnya si He Who Remain itu, pergi ke timelinenya kalau masih ada. Memang di sini terlihat bahwa branches atau timeline bercabang itu sudah mulai hancur, tapi sebenarnya masih ada ya teman-teman. Mungkin beberapa lah, karena General Dox itu tidak sempat menghancurkan semua garis timeline yang bercabang. Nah, dan ternyata tempat si Sylvie ini masih ada ya guys ya, masih belum hancur. Dan akhirnya episode kedua ini berakhir ya teman-teman ya, dan tidak ada end credit scene ya kayak di episode pertama. Jadi kayak langsung habis itu. So far si episode kedua ini memuaskan banget ya, sama seperti episode pertama. Walaupun episode pertama itu lebih out of the box dan lebih detail banget dan keren banget, tapi episode kedua ini kita bisa melihat ya bagaimana mengerikannya sebenarnya TVA itu dalam menghancurkan setiap garis timeline yang bercabang, sama saja menghancurkan kehidupan semestanya, planetnya, kehidupannya orang-orang yang gak ngerti gitu. Dan hal yang mencekam dan mengerikan ini lebih terlihat di season kedua ini daripada season pertama kemarin, yang mungkin kebanyakan orang itu gak ngeh bahwa nge-burn atau menghancurkan sesuatu menggunakan tabung kecil itu sama saja menghancurkan kehidupan semesta, planet, kehidupannya gitulah ya. Season kedua ini menurut aku lebih oke banget. Ancaman dan juga kehancuran dan kesedihannya itu lebih dapat gitu loh ya. Bagaimana para pekerja TVA ini seperti Hunter B15, Ouroboros, Loki, Mobius, Sylvie, dan yang lainnya, itu mereka tidak mau menghancurkan timeline yang bercabang sama dengan membunuh triliunan orang, tapi ya mereka juga harus menjaga gimana nih mesin temporal Loom ini nggak hancur atau meledak gitu ya teman-teman ya. Karena untungnya dengan apa yang dilakukan oleh General Dox ini sedikit menunda ya mesin temporal ini meledak. Aku yakin episode ketiga nanti akan dimulai dengan melihat mesin temporal yang mungkin sudah kembali normal karena beberapa cabang itu sudah dihancurkan oleh General Dox itu ya. Tapi tetap ya akan terus muncul karena He Who Remain-nya sudah mati gitu guys. Jadi apa yang dilakukan General Dox episode kedua ini, membom semua garis yang bercabang secara cepat, itu memang merupakan tindakan untuk menunda saja ya teman-teman. Karena nantinya akan muncul lagi tuh garis-garis dan timeline yang bercabang itu karena He Who Remain kan sudah mati guys. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk breakdown episode kedua dari Loki season kedua episode kedua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time. Kalau ada yang mau diskusi dan pertanyaan, komen di kolom komentar.